100% kerja anak tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia ini. Apa khabar anda semua? Baik, sihat? Alhamdulillah. Okey. Ketemu lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah teman-teman, member-member semua. Hari ini kakak akan mereaksi satu konten yang direkomendasikan oleh saudara kita ataupun teman kita ataupun sahabat kita dalam ruang kolom komentar lain, tapi kakak lupa nak screenshot. Kakak tak tahu nak cari ke mana. Tapi kakak sempat savekan linknya itu di dalam note HP kakak ya. Di dalam note handphone kakak ada nota kan. Kakak simpan linknya itu di sana, tapi kakak lupa nak screenshot nama beliau. Hai abang, terima kasih berbagi link ini kepada diri saya. Saya tak tahu lah, mungkin abang ada bagi juga kepada reaktor-reaktor yang lain. Saya tak tahu, Allahualam. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih kerana sebenarnya membuka mata, menambahkan ilmu, menambahkan wawasan saya dan juga sahabat-sahabat Nohas TV di sini. Terima kasih bang. Semoga ia menjadi ladang pahala untuk abang di akhirat nanti. Okey? Daripada kita membebel macam ni, baiklah kita react je sekarang. Okey? Jom. Okey guys, sebelum kakak ingin mereaksi ini, kakak ingin berbagi kepada anda channel yang kakak react ini adalah daripada Update Pro di sini. Subscribe-nya sudah 1.93 juta subscriber. Hampir 2 juta guys. Wow. Kakak dah subscribe? Dah. Dah subscribe. Kakak yang termasuk di dalam hampir 2 juta subscriber channel inilah Update Pro ini ya. Update Pro. Nasib baik tersasul kakak. Dan kontennya berjudul Arsitek Indonesia Bikin Takjub Dunia. Untuk sahabat-sahabat di Malaysia, arsitek tu maksudnya arkitek, architecture, arkitek, begitu. Tapi sebutan di Indonesia kita bilang arsitek. Jangan tanya kenapa, kakak tak tahu. Kita belajar sajalah perbezaan kita dengan saudara kita ni ya. Okey, Arsitek Indonesia Bikin Takjub Dunia. Proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas laut Nusantara. Wow. Best dia tajuk dia. Jalan tol terpanjang di lautan, atas lautan, di antara lautan, di antara pulau-pulau di dalam Indonesia tu guys. Wow. Jomlah kita react sekarang. Jom. Banyak pula membebel kakak ni kan. Jom. Oh, okey, headphone dah pasang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mega konstruktor, apa tu? Konstruksi. Update Pro. Ni dia guys, subscribe. Jalan tol adalah salah satu fasilitas publik yang dibangun untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai tempat. Ya, betul. Meski berbayar, fasilitas yang satu ini selalu berhasil menjadi pilihan pengguna jalan karena dapat memotong waktu tempuh sekaligus bisa terhindar dari kemacetan jalan raya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal jalan tol, di Indonesia ada sebuah jalan tol baru yang melintasi lautan loh guys. Tol dengan pemandangan super beautiful ini dibangun dengan teknologi super canggih yang membuatnya nggak kalah dengan mega proyek luar negeri, utamanya di beberapa negara maju. Lalu kira-kira gimana ya caranya membangun jalanan seperti ini di atas laut? Padahal ini di Indonesia loh. Nah, buat menjawab segudang pertanyaan di kepala kalian, pas banget nih. Kali ini Mimin bakal jelasin soal proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas laut Nusantara. Mulai dari di mana letaknya, siapa kontraktornya, bagaimana tahap awalnya, bagaimana tahap akhirnya, berapa lama pengerjaannya, hingga berapa anggaran yang dihabiskan. Berapa dah hangus. Kan. Update Pro. Yang pertama mari kita kenalan dulu ya guys dengan tol lintas laut yang super mega ini. Namanya adalah Tol Bali Mandara, yang mana Mandara merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Seperti tujuan dibangunnya jalan tol ini. Dengan panjang 12,7 km,
Tol di atas air ini menghubungkan 3 wilayah penting di Bali yang disebut dengan segitiga emas, yakni Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Dengan demikian, akses dari wilayah utara ke wilayah selatan Bali yang biasanya hanya bisa diakses pada jalan bypass I Gusti Ngurah Rai, kini sudah ada opsi jalan tambahannya. Tak hanya menawarkan fasilitas perjalanan yang sangat memudahkan, Tol Bali Mandara ini juga menyuguhkan panorama sangat indah yang mengarah ke laut dan pesisir pantai di sekitarnya. Apalagi ketika berkendara di jam-jam matahari terbenam, maka kalian bakal disuguhkan keindahan sunset dan golden hour berlatar birunya air laut. Wah, udah bisa ala-ala drama Korea nih guys, berkendara di atas jembatan Sungai Han. Lalu dengan hasil sebagus dan sekeren ini, kalian tentu penasaran kan siapa kontraktor atau penggarapnya? Siapa, Amy? Dibangun dengan konstruksi dan desain yang keren, kalian pasti gak nyangka kan? Kalau mega proyek Bali yang satu ini 100% merupakan karya anak bangsa. Awalnya proyek ini digarap oleh PT Jasa Marga Persero Tbk yang bekerja sama dengan PT Pelindo 3 Persero, PT Angkasa Pura 1 Persero, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero. Keempat perusahaan ini bekerja sama secara patungan untuk pembangunan Tol Bali Mandara. Tak lama kemudian turut bergabung berbagai kontraktor terkemuka tanah air, mulai dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Adi Karya Persero Tbk, dan PT Hutama Karya Persero. Ketujuh perusahaan BUMN inilah yang kemudian bekerja sama dan membuat perjanjian perusahaan patungan yang diberi nama PT Jasa Marga Bali Tol. Nah, perusahaan baru inilah yang memegang penuh kendali pengerjaan Tol Bali Mandara, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan. Nah, selesai bahas penggarap alias kontraktornya, selanjutnya kita beralih ke pembangunan tahap awal. Untuk pembangunan Tol Bali Mandara sendiri sebenarnya dibagi dalam beberapa paket pengerjaan yang dikerjakan secara bersamaan dan paralel. Hanya saja kontraktor untuk setiap paketnya yang berbeda-beda. Nah, sebelum dilakukan pembangunan tahap awal, juga terlebih dahulu dilakukan persiapan dan perencanaan berupa pengaturan tata letak fasilitas dan sarana proyek yang akan digunakan. Setelah itu pembangunan tahap awal Tol Bali Mandara dimulai dengan pemasangan tiang pancang yang nantinya akan menjadi penyangga atau penopang jalan tol yang lebih cocok disebut jembatan ini. Adapun spesifikasi tiang pancang yang digunakan yakni setinggi 12 meter yang kemudian ditancapkan di titik-titik dasar laut yang telah ditentukan dengan kedalaman mulai dari 2 hingga 4 meter. Kemudian tiang pancang ini akan dipotong sesuai dengan ukuran atau elevasi yang juga telah ditentukan sebelumnya. Bayangkan nih guys, untuk tol atas laut sepanjang 12,7 km ini digunakan sebanyak 14.000 lebih tiang pancang yang didatangkan langsung dari Surabaya menggunakan jalur darat. Setelah pemasangan seluruh tiang pancang, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan kekuatan tiang pancang, apakah mampu menahan beban yang akan diberikan atau tidak. Selanjutnya tiang pancang ini akan diberi penghubung yang nantinya akan menjadi lantai jalan tol. Untuk menguatkan konstruksi, penghubung tiang pancang ini juga diberi campuran semen dan batu bara agar strukturnya menjadi lebih rapat dan awet. Dengan struktur yang rapat, air laut tidak akan meresap ke dalam beton dan dapat mencegah korosi atau karat. Nah, setelah pembangunan tahap awal tol di atas laut ini rampung dikerjakan, selanjutnya kita beralih ke pembangunan tahap akhirnya. Pada bagian tahap akhir pembangunan jalan tolnya, lantai jalan yang sudah dirapatkan tadi selanjutnya akan dilakukan pengaspalan. Adapun material yang digunakan dalam tahap pengaspalan ini berasal dari Bali sendiri. Sedangkan untuk bahan baku aspalnya yang berjumlah lebih dari 50.000 ton didatangkan langsung dari Surabaya. Untuk prosesnya sendiri, ya hampir mirip dengan pengaspalan jalan yang sering kita jumpai pada umumnya. Mulai dari menghamparkan material yang terdiri dari pecahan batu dan pasir yang kemudian diratakan dan diberi cairan aspal agar mengeras. Nah, sampai di sini bisa dibilang kalau jalan tol yang dibangun ini sudah sepenuhnya terbangun. Hanya saja ada bagian paling penting yang menandakan bahwa jalan ini merupakan jalan tol. Kira-kira bagian apakah itu? Gerbang tol. Setelah penyelesaian jalan tol rampung secara keseluruhan, yang terakhir dikerjakan adalah bagian gerbang tol yang terdiri dari 3 gerbang, yakni gerbang Nusa Dua, gerbang Ngurah Rai, dan gerbang Benoa. Ketiga gerbang tol ini dibangun dengan sistem yang sangat canggih, tetapi tetap menggunakan desain ala Bali. Gimana guys menurut kalian? Di atas laut dan disuguhi bangunan gerbang secantik ini, tentu bikin perjalanan semakin menyenangkan, bukan? Nah, dengan proses pembangunan yang sangat panjang ini, kira-kira berapa lama para kontraktor membangunnya? Berapa lama? Meski memiliki konstruksi bangunan super besar dan megah, kalian pasti nggak nyangka nih guys.
Kalau ternyata tol Bali Kenapa? Mandara yang membentang sepanjang 12 km plus ini dibangun dalam jangka waktu yang singkat, yakni 18 bulan saja. Jalan tol ini mulai dibangun Kurang sejak 2 bulan tahun? Maret tahun 2012 lalu, kemudian diselesaikan pada bulan Oktober tahun 2013. Namun sebelum rampung secara keseluruhan di bulan Oktober, jalan tol ini sudah diresmikan terlebih dahulu pada tanggal 23 September 2020 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol ini pun menjadi salah satu rute yang dilalui oleh beberapa pimpinan negara lain yang pada saat itu sedang mengikuti KTT APEC. Wah, sebuah kebanggaan tersendiri bukan bagi warga Indonesia, khususnya Bali? Lalu dengan waktu pengerjaan yang kurang dari 2 tahun ini, kira-kira Kurang 2 berapa tahun. biaya yang dihabiskan? Berapa yang hangus tu? Dilansir dari laman Transnesia.com, tol Bali Mandara yang dibangun di atas laut milik Indonesia ini merupakan salah satu jalan tol dengan biaya konstruksi super mahal. Untuk tol yang menghubungkan segitiga emas di Bali ini disebut-sebut menghabiskan dana sebesar 14,1 triliun rupiah. Kerennya, dana pembangunan jalan tol yang satu ini murni bersumber dari dana dalam negeri dan tidak berasal dari hasil pinjaman luar negeri. Tol yang satu ini Alhamdulillah, diketahui itu mendapatkan bagus. suntikan dana dari hasil patungan konsorsium BUMN yang mana 2,4 triliun rupiahnya merupakan biaya investasi yang menggunakan dana internal perusahaan. Kemudian untuk dana lainnya bersumber dari pembiayaan dalam negeri dengan komposisi 30% dana perusahaan dan 70% dari pinjaman sindikasi perbankan dalam negeri. Oh iya, dalam proyek besar ini pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung juga turut bergabung sebagai pemegang saham. Ya, meski masih menggunakan pinjaman dalam negeri, tapi setidaknya mega proyek satu ini tidak menjadi salah satu penimbun utang negara di luar negeri. Iya kan guys? Ya. Soalnya ada banyak loh jalan tol yang mendapat suntikan dana dari bank luar negeri dan secara otomatis bakal mempertebal pundi-pundi utang Indonesia. Pundi-pundi Nah, hutang. sampai di sini kalian pada betul. tergugah tidak dengan Betul, pembangunan Emin. jalan tol satu ini? Pasti nggak cuma satisfying kan? Tapi juga bangga Indonesia punya Bangga. jalan tol atas laut sekeren ini. Iya kan? Iya, tanpa Semoga hutang bisa menjadi salah satu penopang daripada perekonomian luar negara. Indonesia, tepatnya di Bali ya. Cukup sampai Yap. di sini dan thank you update lovers. Okay, Min, thank you very much. Guys, maaf ya, kakak gelak ni bukan kerana lucu guys, tapi kakak masih terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Okey, sorry ya. Kagum tu bukan apa kagumnya. A sampai Z. 100% Indonesian, guys. Aduh. Okeylah. Okey. Daripada apa yang kakak ketahui daripada video ini ialah pertama kali ideanya ialah daripada inilah daripada warga tempatan sendirilah. Arkiteknya, engineernya warga tempatan. Para pekerjanya, pekerja tempatan. Seperti yang kita tahu ya, tenaga kerja Indonesia terlalu ramai. Ya. Lepas itu apa lagi tadi? Bahan-bahan untuk membuat jembatan di atas air, tol di atas air di Bali ini bahan-bahan daripada Indonesia sendiri. Tadi dibilang apa? Daripada Surabaya lah, daripada Tuni ni kan. Semuanya dibikin dalam negara sendiri. Tanpa perlu import daripada mana-mana luar negara pun. Engineeringnya, kejuruteraannya sendiri. Ya. Lepas tu apa tadi? Pembiayaan dalam negeri sendiri tanpa berhutang dengan negara luar ataupun pelabur luar, pelabur asing. Dia kata ini dapat menangkis ataupun mengurangkan pundi-pundi hutang negara. Memang tak ada hutang lah ceritanya kalau macam ni. A sampai Z tu memang daripada sumbernya daripada Indonesia. Terbaik guys. Itu yang kakak bilang. Kakak kagum. Kakak tak tahu ingin mengekspresikan wajah kakak macam mana. Takkan kakak nganga macam ni kan. Jadi kakak meluahkannya daripada senyuman, rasa gembira begitu kan. Sebegini kerennya arsitek. Apa tadi tajuknya tadi? Ya, tajuknya arsitek Indonesia bikin takjub dunia. Oh ya, memang. Kalau dunia pun takjub, apatah lagi kakak, kan? Proses pembuatan jalan tol terpanjang di atas lautan Nusantara 100% Indonesian. Terbaik.
Baik. Okey. Terima kasih admin Update Pro kerana berbagi mengenai pembikinan tol di jalan tol atas laut ini di Bali dengan kita semua di sini kan, menambahkan lagi satu lagi wawasan di mana jika kita mahu, jika kita ada ilmu, jika kita ada dana, tak mustahil projek itu bisa dikendalikan oleh warga tempatan 100%. 100%. Kakak nyanyilah pula. Okey, itu sahaja reaksi terkagum kakak pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam konten reaksi yang akan datang. Okey? Okey, itu saja daripada kakak Shima dalam Nuhas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semua.